Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, diberkati oleh Tuhan dan dalam keadaan sukacita. Tema kita pagi hari ini adalah pentingnya rasa cukup. Rasa cukup dalam hidup sangat penting supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa, kekhawatiran dan ketakutan, karena yakin Tuhan Yesus memelihara kita. Dalam Filipi 4 ayat 11 sampai 13 firman Tuhan berkata, "Kukatakan ini bukan karena kekurangan," kata Rasul Paulus, "sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu pun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku." Saudaraku, Rasul Paulus salah satu teladan bagi kita bagaimana hidup dengan rasa cukup. Dia berkata, "Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Paulus sudah merasakan saat kekurangan atau kelimpahan dan juga saat kenyang maupun kelaparan. Dengan rasa cukup segala perkara dapat ditanggung oleh Rasul Paulus di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepadanya. Saat ini kita akan belajar 4 kebenaran kenapa rasa cukup harus ada dalam diri kita. Yang pertama, saudaraku, rasa cukup membuat kita tidak khawatir. Matius 6 ayat 33 sampai 34, ayat yang terkenal, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saat kita mencari dan mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kita akan mengerti bahwa Allah sangat baik, bahwa Allah sumber segala berkat yang akan mencukupi segala kebutuhan kita, sehingga kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Dan yang kedua, saudara, rasa cukup membuat ibadah kita berkenan di hati Tuhan dan memberikan keuntungan besar. 1 Timotius 6 ayat 5 sampai 8 berkata seperti ini, "Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah sumber keuntungan." Sudah ada jemaat yang motivasinya salah dalam beribadah. Selanjutnya, saudara, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Jadi rasa cukup membuat ibadah kita berkenan di hati Tuhan. Karena motivasi kita untuk beribadah adalah untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan semata-mata. Itu motivasi yang salah, saudara. Rasa cukup membuat pikiran kita sehat, kita mengerti kebenaran bahwa apa yang ada di dunia ini tidak akan membawa kepada kekekalan, sehingga kita bisa hidup dengan rasa cukup, saudara. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ibadah itu bila disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, saudara. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada kemuliaan. Amin, saudara. Dan yang ketiga, saudara, rasa cukup membuat kita mempunyai hati yang rela memberi, saudara. 2 Timotius 9 ayat 6 sampai 8 berkata, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, oleh karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan." Puji Tuhan, saudara. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Inilah terjadi bila kita dipenuhi rasa penuh dengan
Rasa cukup, saudara. Kita tidak takut kekurangan karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan yang keempat, saudara, rasa cukup membuat kita tidak dikuasai oleh ketakutan, saudara. Karena yakin Tuhan, saudara, adalah penolong kita yang tidak akan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 dan 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin aku dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, rasa cukup membuat kita begitu yakin, bahkan sangat yakin bahwa Allah, saudaraku, sekali-kali tidak akan meninggalkan kita, tidak akan membiarkan kita. Dia adalah penolong kita sehingga kita tidak usah takut dengan apapun juga. Haleluya, saudaraku. Jadi inilah 4 kebenaran kenapa rasa cukup harus ada di dalam diri kita, karena rasa cukup membuat kita tidak khawatir. Yang kedua, rasa cukup membuat ibadah kita berkenan di hati Tuhan dan memberikan keuntungan besar. Dan yang ketiga, rasa cukup membuat kita mempunyai hati yang rela memberi. Dan yang keempat, saudara, rasa cukup membuat kita tidak dikuasai, saudara, oleh ketakutan. Karena yakin Tuhan adalah penolong yang tidak akan meninggalkan kita. Percayalah, saudaraku, ya. Ibrani 13 ayat 5 saya bacakan lagi. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin, saudara. Biarlah hidup kita dipenuhi rasa cukup sehingga kita tidak dikuasai lagi oleh kekhawatiran, ketakutan, saudara, karena percayalah menolong dan ibadah kita, saudara, murni, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah hati kami dipenuhi rasa cukup karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.